pagi anak-anak, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini mari kita buka buku paket halaman 103. Pelajaran 11, Yesus memanggil orang berdosa. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, putramu Engkau utus datang ke dunia. Laksana tabib yang mencari orang sakit, bukan orang sehat. Putramu datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang yang merasa benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, baiklah kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tentu kalian juga masih ingat pelajaran tentang pelajaran minggu yang lalu, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan, ya. Apa itu pengampunan, ya? Atau mengampuni. Kalian pasti masih ingat. Semoga kalian mengerti, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menceritakan secara ringkas kisah Yesus dalam Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa Yesus memanggil orang berdosa. Nah, itu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat lagi buku paket halaman 104 sampai 105. Mari membaca cerita si hitam dan si putih berikut ini. Nah, Ibu harapkan kalian bisa membacanya dengan baik dan teliti nanti. Ya. Nah, ya, cerita tentang si hitam dan si putih. Ibu tidak bisa menjelasnya secara banyak, tapi Ibu harapkan kalian membacanya dengan sungguh-sungguh di rumah biar bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Sekarang kita lihat lagi di halaman 107. Ya. Di situ mari membaca kitab suci. Mari mendalami Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 10, ya. Nah, di situ menceritakan tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang sangat kaya. Nanti kalian baca juga baik-baik. Siapa itu Zakheus? Zakheus adalah seorang pemungut cukai, ya, yang kaya raya. Tentu anak-anak kalian harus bisa mengerti dan memahami dan membacanya sendiri nanti di rumah tentang Zakheus ini. Ya, di situ juga cerita si hitam dan si putih. Nah, kita seringkali merasa dikucilkan atau dijauhkan oleh teman, oleh orang-orang sekitar kita. Nah, biasa kita tidak disapa oleh teman-teman, bahkan menyapa pun tidak ditanggapi. Kalau kita menyapa, tiba-tiba ada orang yang menyapamu dan menerimamu. Ya, tiba-tiba orang tidak mau menjawab. Nah, itulah yang dialami Zakheus juga. Dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Menurut orang Yahudi, pemungut cukai bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Orang yang banyak bergaul dengan bangsa lain, apalagi bekerja sama dianggap tidak murni. Ya. Jadi iman mereka dianggap sudah luntur atau lupa dengan Tuhan. Menurut anggapan masyarakat Yahudi, pemungut cukai sering menarik upeti melebihi jumlah yang telah ditentukan. Ya. Menarik pajak, memungut pajak, ya, yang sangat banyak. Nah, maka Zakheus ini dianggap, pemungut cukai dianggap berdosa. Ya. Karena itu mereka tidak pantas diajak bergaul, maka dia dijauhkan oleh banyak orang. Orang banyak tidak suka. Coba lihat di masyarakat kita.
Kalau orang berbuat salah misalnya, ada yang mencuri misalnya, korupsi, tentu saja orang tidak suka anak-anak. Nah, karena korupsi sama halnya mencuri ya, mengambil hak milik orang lain. Maka kita dijauhkan. Oleh karena itu kita tidak boleh bergaul tidak boleh seperti yang dilakukan Zakheus. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang dianggap berdosa selain pemungut cukai ialah orang-orang sakit juga yang sulit disembuhkan. Ya. Karena itu ketika Yesus menyuruh Zakheus turun dari atas pohon dan ingin menumpang di rumahnya, orang-orang yang melihatnya mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Di sini artinya Yesus peduli dengan orang-orang berdosa. Dia memang sengaja memanggil orang-orang berdosa agar ikut serta bersama Yesus, mengikuti jejak Yesus yang baik. Karena Yesus ingin orang-orang berdosa itu mau bertobat. Ya, anak-anak. Nah, nanti kalian baca sendiri semua materi yang ada pada buku paket ini. Ibu harapkan kalian semuanya mengerti dan memahami bahwa semua yang dialami Zakheus itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Nah, oleh karena itu kalian pasti tahu dan bagaimana sikap yang baik dan tidak baik. Anak-anak, ibu kira cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian mengerti dan memahami, serta semoga kalian bisa membacanya dengan teliti dan benar-benar ya, agar bisa mengisi dengan baik. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami agar kami jauh dari segala dosa dan berkatilah kami semua agar senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.